Halo, sekarang aku mau melanjutkan bahas mengenai perspektif dalam ekonomi politik internasional. Yang sebelumnya aku bahas tentang perspektif merkantilis atau economic nationalism. Maka sekarang aku mau bahas tentang perspektif liberalism atau economic liberalism. Apa sih yang menjadi pemikiran-pemikiran utama gitu ya dari perspektif ini? Tentu kalau dilihat dari tokoh-tokohnya, ini ada Adam Smith, David Ricardo, ekonom-ekonom terkenal dalam pemikiran tentang ini ya, yang terkait dengan kebijakan ekonomi suatu negara gitu. Tapi apa yang menjadi pemikiran-pemikiran utama dari perspektif ini? Yang pertama adalah kalau misalnya merkantilis itu melihat bahwa kebijakan motivasi satu negara itu untuk mengumpulkan kesejahteraan ekonominya, karena kesejahteraan ekonomi itu dianggap sebagai national power, maka liberalis sebenarnya bentuk dari kritik gitu ya terhadap economic nationalism ini. Liberalisme itu justru ingin membatasi gitu ya, memisahkan mana urusan negara, mana urusan pasar gitu ya, memisahkan urusan antara state dan pasar. Itu yang menjadi motivasi utama begitu, karena liberalisme ini melihat justru ketika negara itu ikut campur gitu ya dalam urusan pasar atau keuangan ataupun perdagangan, ini akan merugikan kepentingan individu. Kenapa? Karena ekonomi liberalisme itu percaya bahwa ekonomi suatu negara itu perlu dibangun untuk kesejahteraan atau kepentingan individu-individunya. Nah, ini saya kira menjadi kritiknya, karena kalau merkantilis melihat perdagangan atau sistem keuangan itu perlu dilakukan untuk mengakumulasi kepentingan negara gitu ya, kesejahteraan negara. Tapi kan kita tidak bisa memastikan distribusinya seperti apa, apakah distribusinya bisa sampai ke level individu. Nah, itu yang dikritik oleh liberalisme. Mereka ingin lihat bahwa ya walaupun misalnya ada perdagangan, ada keuangan, kebijakan keuangan finansial, bagaimana supaya keuntungannya itu juga dirasakan di level individu. Jadi itu yang menjadi pemikiran pertama dari economic liberalisme ini. Lalu pemikiran yang kedua, yang kedua itu adalah bagaimana ketika negara-negara itu berdagang sebenarnya tidak harus selalu surplus begitu. Perdagangan yang sifatnya defisit antar negara itu juga tetap didorong oleh liberalisme ini. Kenapa? Karena bayangannya tujuannya itu bukan hanya untuk mengumpulkan kesejahteraan gitu ya, tapi ekonomi liberalisme ini melihat bahwa ketika negara itu saling berdagang, entah yang satu surplus, yang satu defisit, tapi nanti gantian yang lain surplus, yang satu defisit, yang diidamkan atau yang menjadi tujuannya itu bukan hanya kesejahteraan ekonomi, tapi juga terkait dengan hubungan yang sifatnya interdependensi atau saling ketergantungan begitu. Ini yang menjadi pemikiran kedua, bahwa kalau menurut ekonomi liberalisme, perdagangan itu dilakukan untuk memperkuat hubungan antar negara, bukan semata-mata sebagai media atau alat untuk mengumpulkan kesejahteraan ekonomi. Lalu pemikiran yang ketiga begitu ya dari liberalisme ini melihat bahwa kalau di merkantilis kan dia membagi sektornya, ada sektor unggulan, ada yang tidak unggulan, tergantung mana yang paling berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi. Sementara liberalisme ini juga mengkritik pemikiran itu dengan mengatakan bahwa belum tentu loh negara-negara yang semuanya melakukan perdagangan di bidang manufaktur itu pasti akan selalu unggul, pasti akan selalu sukses gitu. Justru resep dari ekonomi liberalisme ini melihat bahwa kebijakan perdagangan satu negara itu tidak harus bertumpu pada sektor unggulan, tapi bertumpu pada mana yang biaya produksinya lebih kompetitif atau relatively low gitu. Karena lagi-lagi
isunya yang dibayangkan oleh ekonomi liberalisme ini bukan bagaimana setiap perdagangan itu harus untung, harus ada profitnya, tapi bagaimana tetap ada semacam keunggulan atau ketahanan dari industri tersebut. Jadi kalau misalnya Indonesia gitu fokus sektor yang low cost, misalnya adalah sektor-sektor yang A, B gitu, ya liberalisme akan bilang lebih baik gitu ya mengoptimalkan perdagangan di sektor-sektor yang biaya produksinya itu rendah. Nah, itu salah satu pemikiran dari ekonomi liberalisme, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melakukan analisis kebijakan perdagangan atau analisis hubungan perdagangan dan ekonomi antar negara. Terima kasih sudah mendengarkan.